Sebagai mukadimah, marilah pada pengajian kali ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Sejenak kita introspeksi diri kita, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Karena kita semua adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua adalah pendosa, kotor dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aib kita berada di sekujur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah aib. Sejenak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada manusia yang benar-benar sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak dari kita tidak mungkin hari ini baru saja melakukan dosa besar kepada Allah, atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tetapi mungkin kita tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib. Maka itu sama dengan melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin, maka sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup dengan pikiran kita sendiri-sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak penting dalam kehidupan kita? Coba mari kita renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang menjadikan hati kita berantakan selama ini? Hal apa yang menjadikan hati kita keras sehingga melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal apa yang menjadikan rezeki kita sulit, bahkan menumpuk-numpuk hutang selama ini? Hal apa yang menjadikan hubungan kita dengan istri, anak, suami, tetangga kita buruk selama ini? Tidak lain adalah dosa, Bapak Ibu. Dosa yang menjadikan hati kita keras, rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesiaan hidup. Tidakkah kita sadar, Bapak Ibu, kalau kita adalah pendosa? Apakah kita tidak punya dosa? Apakah hati kita tergetar jika ayat-ayat Allah dilantunkan? Itu sebagai tanda bahwa kita adalah pendosa. Apakah hati kita tergerak jika panggilan azan berkumandang dari masjid dan musola? Apakah kita segera berbondong-bondong untuk memenuhi shaf, untuk sholat berjamaah? Itu cukup sebagai bukti kalau kita adalah pendosa. Itulah yang menyebabkan hati kita mengeras. Orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahan adalah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jika nanti saatnya tiba,
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat malaikat mau datang menjemput kita, sesungguhnya itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Walaupun dia seorang yang durhaka, orang alim, orang taat, orang beriman, semua akan didatangi oleh kematian. Para nabi, para anbiya, para solihin, semua pasti akan mendapatkan giliran. Hari itu pasti akan tiba, Bapak Ibu. Kalau malaikat mau datang menjemput kita, kita tidak punya waktu sedetik pun untuk menundanya. Harta yang kita cari siang malam tidak akan mampu menolong kita. Anak-anak yang kita banggakan, istri yang selalu menemani kita, hanya memandang kasihan terhadap kita berurai air mata. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, akan ku sedekahkan semua hartaku. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, aku akan beribadah sepenuh hati kepadamu. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, akan aku kerjakan semua perintah-perintahmu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Bapak Ibu yang pernah durhaka kepada orang tua, sudah terlambat untuk meminta maaf dan bersimpuh di kakinya. Yang pernah berbuat dolim kepada anak, istri, tetangga, semua sudah terlambat untuk meminta maaf kepada semuanya. Ketika malaikat mau datang, kita hanya pasrah, hatinya penuh dengan rasa penyesalan, bingung, takut, gelisah, menyesal akan kehidupan yang sia-sia. Saat ruh dicabut dari raga, sampai mulai dari ujung kaki sampai ujung tenggorokan, merasakan sakit yang luar biasa. Anak istri kita menangis, bersedih melihat kondisi kita. Semua bersedih menangisi kepergian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Amalan sholihan. Bapak Ibu, marilah sejenak kita mengingat dosa-dosa kita, karena kita semua adalah pendosa.